Selamat pagi Ibu dosen. Perkenalkan, saya Mila Francesca Sinaga, MPM 182201092. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi SBAR dan TBEK. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan definisi dari komunikasi efektif. Definisi dari komunikasi efektif adalah proses di mananya komunikator antara komunikasi dan saling bertukar informasi, ide, kepercayaan, perasaan, ataupun sikap terhadap antara dua orang ataupun kelompok yang aslinya sesuai dengan harapan. Semisalnya di dalam perawat ke pasien ataupun dokter terhadap ke si perawat. Bagaimana sih caranya itu dalam menerapkan komunikasi efektif itu? Yang pertama itu kita bisa melihat ya antara si perawat dengan si pasien itu terhadap tatap muka ataupun tatap bertatap. Kemudian di sini kita bisa menjelaskan atau memberikan informasi yang jelas terhadap pasien tersebut. Kemudian di sini kita bisa menginstruksikan bahwa si pasien itu harus mendengar secara aktif agar tidak saling berkomunikasi yang tidak jelas gitu. Yang kedua di sini saya akan menjelaskan terhadap penjelasan dari komunikasi SBR dan TBEK. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan dari komunikasi SBR itu seperti apa dan TBEK itu seperti apa sih artinya. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Komunikasi SBR itu sepertinya dalam metode struktur dalam berkomunikasi, informasi terpenting ataupun dalam membutuhkan perhatian kita segera dalam melakukan tindakan berkontribusi terhadap eskalasi dalam efektif dan meningkatkan keselamatan pasien. Sedangkan dalam TBEK itu adalah suatunya di mananya standar terhadap sistem komunikasi antara tenaga kesehatan yang mendapatkan instruksi guna dalam berkomunikasi hal-hal dalam mengelola terhadap pasien tersebut. Yang ketiga kita bisa ya melihat bagaimana sih caranya ataupun bagaimana sih contohnya kita itu berkomunikasi kepada pasien tersebut agar si pasien itu bisa memahami ataupun bisa mengerti terhadap penjelasan dari tenaga kesehatan dari dokter maupun perawat. Yang pertama di sini kita menjelaskan terhadap pasien ataupun dokter. Kemudian kita melihat dari situasi terhadap pasien. Contohnya seperti ini. Selamat pagi dokter, saya perawat Mila Francesca Sinaga yang menjaga pada siang hari ini terhadap di Rumah Sakit Jasa Kartini. Di sini saya akan melaporkan pasien tersebut atas nama Tuan A yang mengalami pengeluaran urin 40 cc per 24 jam dalam pasien mengalami sesak napas. Itu ya contoh terhadap situasi. Yang kedua di sini kita bisa contohnya terhadap background terhadap pasien tersebut. Backgroundnya itu yang pertama kita bisa melihat ya diagnosa medisnya itu terhadap penyakit tersebut yang dialami pasien. Kita bisa melihat ya terhadap gagal ginjal kronik pun bisa. Kemudian di sini tanggal masuk pasien ke rumah sakit itu tanggal 8 Desember 2021. Tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut adalah posisi semi flower sudah terpasang DC. Kemudian kita sini sudah pemberian oksigen selama 3 liter per menit. Kemudian kita memasang ASO2 88% dan programnya sudah dapat injeksi laksin 3 kali 1 ampul di intravena. Nah, untuk hasil laboratoriumnya itu kita lihat terhadap AB-nya sekitar 9 mg per dl, kemudian albuminnya itu 3, uriumnya itu sekitar 23
mg per dl. Kemudian tekanan darahnya itu sekitar 150 per 80, RR-nya 30 kali per menit, nadinya 100 kali per menit. Kesadarannya di sini kita bisa melihat terhadap bunyi kesadarannya kita bisa melihat kompos metis, kemudian bunyinya napas ronki. Itu ya contoh dari background. Selanjutnya contoh dari ASMESPET, yaitu kita bisa ya mencontohkan terhadap pasien tersebut ataupun terhadap dokter. Saya pikir sih masalah itu kenapa sih saya mengambil asuhan keperawatan tentang gangguan pola napas. Karena yang dirasakan pasien itu merasa sesak napas, jadi makanya saya mengambil asuhan keperawatan itu terhadap gangguan pola napas dan gangguan keseimbangan cairan terhadap elektronik yang berlebihan. Kemudian pasien ini bertampak gelisah, terus merasa sesak, kemudian lemas. Yang selanjutnya di sini kita bisa ya melihat dari rekomendasi. Rekomendasi ini kita bisa melihat ya, haruskah saya memulai dengan pertama dengan cara pemberian oksigen, yaitu oksigen NRM. Terus kita berikan liternya sekitar 3 per menit. Kemudian kita menginstruksikan kepada dokter ataupun melaporkan ke dokter bahwa kita sudah memasang oksigen, yaitu oksigen NRM. Nah, begitu contoh terhadap komunikasi SBAR dan TBEK. Cukup sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan dalam perkataan dalam video ini, saya minta maaf. Selamat pagi.